Kita awal perdeka kita dalam muka 334 puji syukur. Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu, nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Pun kini kami hadiri pesta dan kurban putra, kini kami pun menyadari agung kasih-Mu, hingga Kau utus Putra menyelamatkan kami. Kami bersyukur pada Dikau kini dan selamanya. Pujilah Tuhan, hai seluruh bumi, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, para frater, suster yang hadir dan yang mengikuti dari rumah masing-masing, selamat malam untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita ingin bersama-sama kembali di hadirat Tuhan mensyukuri segala berkat bagi kita, khususnya sepanjang hari yang telah kita lalui. Kita ingin membawa segenap rasa syukur atas semua pengalaman-pengalaman harian kita, semua perjumpaan dengan orang-orang, baik orang-orang lama dalam hidup kita maupun orang-orang yang baru kita temui hari ini. Kita juga ingin bersyukur untuk semua berkat kesehatan yang baik, kasih dan sukacita dalam kehidupan kita. Bersama dengan Suster Yerona CIJ pada hari ini, kita ingin bersyukur atas pertambahan usianya yang ke-75. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan yang kita bawa dalam doa-doa syukur kita. Dan pada kesempatan ini kita akan diajarkan pada hari-hari terakhir dalam tahun liturgi mengenai akhir zaman. Bacaan-bacaan yang disuguhkan berkisah tentang akhir zaman yang mengingatkan kita bahwa kita pada saatnya nanti akan mengalami yang namanya akhir zaman. Dan juga karena kita sedang berada di penghujung tahun. Pada kesempatan ini juga kita akan belajar dari seorang tokoh penting di dalam sejarah Perjanjian Lama, yakni Daniel, yang darinya kita ingin belajar arti beriman kepada Tuhan, arti menjadi terang kepada orang lain. Mari di hadirat Tuhan kita persiapkan hati kita agar layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya cemerlang. Dalam penderitaan dan kegelapan, Engkau memancarkan cahaya untuk menghibur kami. Semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabda keselamatan Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Sekali peristiwa, para pegawai Raja Darius masuk ke kamar Daniel dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Maka mereka menghadap Raja dan menanyakan kepada Raja, "Bukankah Tuanku mengeluarkan suara perintah supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia selain kepada Tuanku akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Raja menjawab, "Memang. Perkara itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu mereka berkata kepada Raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja. Ia tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Mendengar hal itu sangat sedihlah Raja, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi para pegawai itu bergegas-gegas mendapat Raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tiada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja dapat diubah." Sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang akan melepaskan dikau." Lalu dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Raja mencap batu itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam perkara Daniel tidak diadakan perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak mendatangkan penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa.
Sesampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan dikau dari singa-singa? Daniel menjawab, ya Raja, semoga kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Maka aku tidak diapa-apakan, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allahku. Demikian pula terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak bersalah. Raja sangat bersukacita dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua. Ternyata tidak ada luka sedikit pun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian atas perintah raja, ditangkaplah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan melemparkan ke dalam gua singa, baik mereka sendiri maupun anak istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar terhadap Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dialah yang melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai embun dan salju membadai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai es dan udara dingin. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai embun beku dan salju. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai siang dan malam. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai cahaya dan kegelapan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai halilintar dan awan gemawan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Biarlah bumi memuji Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.
Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit berguncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, para frater sekalian yang terkasih, kurang lebih pada tahun 2012 yang lalu, seorang peramal dari suku Maya itu meramalkan bahwa pada tahun 2012 akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan akan kiamat. Dunia hanya akan sampai pada tahun itu. Dan mendengar ramalan itu, para produser film membuat sebuah film dengan judul kiamat ya, atau apa judul bahasa Inggrisnya waktu itu saya lupa persisnya. Tetapi ada film yang mengisahkan tentang kiamat berdasarkan ramalan dari seorang peramal dari suku Maya tersebut. Rupanya berbicara tentang akhir zaman sebagaimana ditekankan di dalam bacaan hari-hari terakhir ini menjadi sebuah ketakutan bagi banyak orang. Karena memang gambaran tentang akhir zaman itu cukup mengerikan. Tadi dikatakan di dalam Injil bahwa akan tampak tanda-tanda pada matahari dan bulan, laut akan bergelora, orang akan mati karena cemas, dan kuasa-kuasa langit akan berguncangan. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari pernah menonton film kiamat itu, ya mungkin seperti itulah penafsiran orang tentang hal akhir zaman ini. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh akan terjadi? Itulah misteri kekuasaan Tuhan. Tidak ada satupun orang yang bisa meramalkan apakah sungguh kiamat atau akhir zaman yang digambarkan seperti itu akan terjadi. Itu bukan sebuah kepastian, itu adalah sebuah misteri. Tetapi satu hal yang pasti adalah kita semua memiliki akhir zaman masing-masing, bahwa sepanjang perjalanan hidup kita akan berakhir pada kematian, dan itulah akhir zaman dari hidup kita. Maka apa yang perlu kita persiapkan
selama kita hidup sebelum mencapai akhir zaman. Mari kita lihat apa yang terjadi atas salah seorang tokoh yang penting, seorang tokoh yang besar yang dikisahkan dengan sangat baik dalam bacaan pertama tadi. Masih ingat mungkin tokoh yang dikisahkan dalam perjanjian lama, bacaan pertama adalah Daniel. Kita tahu Daniel adalah seorang nabi yang benar. Dikatakan dia seorang yang berdoa kepada bapaknya 3 kali dalam 1 hari. 3 kali dalam 1 hari. Nah, pada masa pemerintahan Raja Darius, dia tidak mau kalau rakyat itu menyembah Allah atau menyembah dewa-dewi. Raja Darius menginginkan semua rakyat menyembah kepada dirinya. Nah, itu terjadi di zaman Daniel. Maka ketika Daniel kelihatan dia mempersembahkan kurban dan berdoa kepada Allahnya, para pegawai raja datang kepada Darius mengatakan, Darius, ini si Daniel ini dia beribadah kepada Allahnya 3 kali sehari. Karena para pegawai ini juga mungkin iri melihat Daniel. Ya, dan dikatakan ternyata Raja Darius itu sayang kepada Daniel. Sebenarnya dia sayang, dia mau mengelak, tetapi ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena Raja Darius sudah mengeluarkan perintah dan dia terjebak sendiri oleh perintahnya, oleh sistem yang dia bentuk menjebak dirinya sendiri. Maka mau tidak mau pilihannya adalah si Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa. Maka terjadilah demikian. Tetapi kita mendengar bahwa di dalam gua singa itu Daniel tidak mengalami apa-apa. Bahkan dikatakan bahwa esok paginya, ya sebelum itu dikatakan bahwa Raja Darius tidak bisa tidur semalam-malaman memikirkan Daniel karena dia sayang kepada Daniel. Dikatakan dia tidak bisa tidur semalam-malaman dan juga tidak mengundang penghibur-penghibur di malam itu. Jadi pikirannya dia tertuju kepada Daniel. Dan juga dikatakan pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing. Mungkin siapa tahu rajanya tidak biasa bangun pagi, tetapi karena dia kepikiran sama Daniel, dia bangun pagi-pagi pergi kepada Daniel. Dia tanya, Daniel, bagaimana dirimu? Daniel menjawab dari dalam bahwa dia tidak apa-apa. Malaikat-malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa itu. Saudara-saudariku terkasih, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata kesaksian iman seorang Daniel ini bisa mengubah kerajaan Raja Darius. Raja Darius menjadi percaya kepada Allahnya Daniel. Bahkan dia mengatakan suruh semua rakyat menyembah kepada Allahnya Daniel. Karena apa? Karena dia adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari, khotbah tentang akhir zaman, ajaran tentang akhir zaman, kita diingatkan jadilah seperti Daniel di zaman sekarang. Hiduplah bersaksi supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan. Jadikan kehidupan kita di zaman-zaman akhir ini, kita tidak tahu sampai berapa lama kita hidup, tetapi jadikan hidup kita seperti Daniel, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Semoga dengan melihat hidup kita, orang akan mengatakan, sembahlah Tuhannya, karena Dia adalah Allah yang hidup. Semoga demikian. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini. Engkau memberikan teladan bagi kami seorang Daniel untuk terus bersaksi di dalam kehidupan kami di zaman-zaman akhir ini. Semoga di sisa hidup kami sungguh-sungguh menjadikan hidup kami sebagai kesaksian bagi sesama, agar semakin banyak orang mengenal dan menyembah Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama dengan salah seorang saudari kami, Suster Yerona CIJ, yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-75. Kami mensyukuri anugerah-Mu yang Kau nyatakan atas dirinya di dalam perjalanan hidupnya sampai umur ke-75 ini. Dan semoga di umur yang baru ini, ia mendapatkan berkat yang lebih melimpah daripada-Mu. Sukacita, damai sejahtera, kesehatan, serta kesetiaan di dalam panggilannya. Semoga ia memperoleh rahmat yang paling ia butuhkan di dalam masa-masa hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan dalam hati kita masing-masing, atau mendoakan saudara-saudari kita yang meminta bantuan doa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, inilah permohonan umat-Mu yang kami hantar kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, semoga persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kekudusan, semoga persembahan roti dan anggur ini menyatukan kami semua dalam kasih setiamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita
untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu para malaikat dan semua orang kudus bersama dengan mereka kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami John Likwada serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu." Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, perjamuan anak domba telah kami nikmati. Kini kami kembali ke tengah dunia untuk mewartakan keselamatan yang akan menuntun kami kepada hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 684. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan